Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aksan Anggoro dengan NIM B1B1210056, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori birokrasi klasik mata kuliah Sistem Birokrasi Indonesia. Yang pertama adalah teori dari Karl Marx. Bagi Marx, birokrasi tidak mewakili kebutuhan umum. Tidak ada kepentingan yang umum, yang ada ialah kepentingan partikular yang mendominasi kepentingan partikular lainnya. Tujuan birokrasi adalah untuk mengumpulkan kekayaan bersama, tetapi di bawah selubung kebersamaan ini sebenarnya birokrasi menjadi milik pribadi, muncul sebagai sebuah idealisme tetapi berakhir dengan materialistik. Birokrasi dapat menggunakan topeng tujuan sebenarnya melalui rahasia yang membungkusi tindakan dan melalui penciptaan mitos spesial. Hal ini tidak hanya terjadi kepada orang luar, tetapi juga bagi orang dalam. Dalam hal ini, birokrasi memanipulasi dunia termasuk anggotanya. Semangat utama dari birokrasi adalah antara lain rahasia, misteri, mempertahankan kebatinan, yang dalam artian hierarki dan di luar sebagai perusahaan tertutup. Berikutnya adalah beberapa penjelasan dari Karl Marx. Yang pertama, negara tidak lebih sebagai bentuk dari organisasi, di mana kaum borjuis membutuhkannya untuk jaminan kepemilikan dan kebutuhan mereka. Kemudian, negara mungkin memiliki independensi, tapi hanya bila negara tradisional masih eksis, dan ketika tidak ada satupun bagian dari populasi yang bisa mendominasi yang lain. Yang ketiga, sekali masa transisi berlalu dan borjuis menjadi the ruling class, negara kehilangan independensi dan tidak lebih sekedar perwakilan kelas. Yang keempat, eksekutif pada negara modern hanyalah komite untuk mengatur urusan seluruh kaum borjuis. Dan yang terakhir, di bawah monarki absolut, birokrasi menjadi persiapan untuk mengatur kelas borjuis. Di bawah restorasi dan republik parlementer, ini menjadi instrumen dari peraturan itu sendiri. Berikutnya, kritik dan evaluasi. Dalam area birokrasi, kontribusi paling esensial dari Karl Marx adalah konsepnya mengenai pendirian sebagai promosi kebutuhan tertentu. Dia juga melihat bahwa ini juga melibatkan diri dalam berbagai perjuangan kekuatan dan sebagai bagian dan parsel dari arena politik negara modern. Marx juga melihat birokrat lebih dari sekedar manusia. Yang berikutnya, birokrasi Marxis. Karl Marx berpendapat bahwa general interest itu sebenarnya tidak ada. Adapun hakikat dari general interest-nya, Hegel itu merupakan particular interest yang memenangkan perjuangan kelas. Birokrasi memihak kepada kelas atau partikular yang dominan. Berikutnya adalah tokoh Gaetano Mosca. The Nature of the Ruling Class. Yang pertama adalah dalam semua masyarakat, dari yang paling simpel sampai yang paling maju, dua kelas manusia muncul. Kelas yang memimpin adalah kelas yang dipimpin. Yang pertama, memonopoli kekuatan politik dan menikmati keuntungan dari kekuatan yang dimiliki. Sementara yang kedua diatur oleh yang pertama. Kemudian, the ruling class selalu lebih sedikit daripada yang dipimpin. Berdasarkan teori demokrasi mayoritas, mengatur mayoritas, tapi dalam faktanya minoritas yang mengatur mayoritas. Yang keempat, dalam seluruh sejarah peradaban, selalu muncul perjuangan antara kelas yang memimpin dengan persaingnya. Dan yang terakhir, kelas yang mengatur menjustifikasi peraturan, mereka dengan formula politics, artinya kesejahteraan bersama, yang selalu diterima oleh kelas yang diatur. Gaetano Mosca juga memiliki anggapan. Yang pertama, ketika kelas yang mengatur bersemangat untuk memaksakan formula politik mereka, mengatur dan menservis masyarakat,
ketika mereka terbuka bagi orang yang berbakat dan ambisi di antara mereka. Permajaan dan perubahan yang gradual dalam diri mereka dan masyarakat akan terjadi. Tetapi, ketika the ruling class kehilangan semangat, ketika mereka tidak lagi dapat melakukan apa yang dilakukan, atau ketika mereka dekat orang luar yang berbakat, pergolakan dapat terjadi, yang memunculkan perubahan total pada kelas yang mengatur. Yang kedua, hal ini dilanjutkan dengan periode inovasi yang cepat, di mana orang dari kelas bawah bisa memaksa untuk naik, yang kemudian diikuti dengan kristalisasi dari the new ruling class, yang akan memunculkan periode stabilitas sosial. Ada beberapa bagian dari the ruling class in the bureaucracy state, yaitu sistem feodal adalah di mana anggota dari the ruling class melakukan semua kegiatan kepemerintahan, baik itu ekonomi, kehakiman, administrasi, dan kemiliteran. Rezim birokrasi adalah ketika terdapat spesialisasi yang besar pada the ruling class. Fungsi pemerintahan dipisahkan antara satu dengan yang lain dan menjadi domain yang eksklusif pada bagian-bagian di the ruling class. Di antara seksi ini, yaitu seksi birokrasi dan militer, di bawah tipe ini pemerintah melakukan wajib militer sebagai bagian dari kekayaan sosial dengan pajak dan menggunakan ini untuk mempertahankan public service dan kekuatan militer. Keduanya itu diatur oleh personil yang digaji. Dalam negara birokrasi, the ruling class memiliki kekuatan lebih banyak daripada yang diatur. Pada negara feodal, tetapi kekuatan ini dipegang oleh masyarakat. Masyarakat lebih banyak di bawah kontrol personal dibandingkan dengan the ruling class. Dan tokoh yang berikutnya adalah Robert Michaels. Birokrasi dibutuhkan untuk eksistensi negara modern. Negara modern membutuhkan birokrasi yang besar, karena melalui ini kelas politik yang dominan mengamankan dominasinya. Untuk tujuan ini, negara memasukkan sebanyak mungkin kebutuhan mereka dengan membuat sebanyak mungkin posisi pejabat. Berikutnya, mereka yang tidak mendapatkan posisi menjadi musuh sejati. Karena itu, negara membuka pintu untuk ribuan calon untuk merubah mereka dari lawan berbahaya menjadi partisipan yang loyal. Di antara penduduk memiliki permintaan yang banyak untuk posisi ini, terutama bagi kelas berpendidikan menengah yang kekurangan materi, yang berusaha untuk mencari posisi aman. Dalam masalah ini, mereka berharap mengamankan mereka dari tekanan ekonomi yang ada. Ketika birokrasi dibutuhkan untuk stabilitas negara, ini menjadi semakin lemah dan kurang kompatibel dengan kekayaan masyarakat. Bagi birokrat, terutama yang rendahan, menjadi musuh sejati terhadap inisiatif dan kebebasan individual. Yang kedua, keterkaitan terhadap kewenangan menjadikan mereka memiliki karakter yang korup dan dapat menimbulkan kemiskinan moral. Yang ketiga, birokrasi menjadi sumber kekuatan bagi kelas politik yang dominan, sumber keamanan bagi sebagian besar kelas menengah, tapi sumber tekanan bagi masyarakat lainnya. Yang terakhir, semua ini adalah yang utama, tapi tidak semata-mata bagi negara birokrasi. Partai politik modern memasukkan banyak sifat mereka dalam negara. Yang keempat adalah Max Weber. Yang konsep yang pertama adalah diatur dalam prinsip yang pasti seperti hukum dan peraturan administratif. Aktivitas rutin didistribusikan secara tetap sebagai sebuah tugas kantor. Adanya hierarki atasan dan bawahan sehingga melahirkan birokrasi yang monokratis dan paternalis, yaitu suatu sistem yang menempatkan pimpinan sebagai pihak yang paling dominan. Manajemen berdasarkan dokumen tertulis, pegawai biasanya dididik melalui pelatihan. Apabila kantor telah berkembang maju, tanggung jawab pegawai menjadi tidak terbatas. Manajemen mengikuti pengaturan umum. Posisi pegawai menurut Max Weber itu
ada 4 kelompok pegawai dalam birokrasi adalah jabatan karir tetapi hanya dalam urutan hierarkinya. Yang berikutnya, memperoleh penghargaan sosial yang tinggi di masyarakat. Kemudian, posisi pekerjaan diterima seumur hidup. Pegawai menerima kompensasi yang tetap atau gaji yang tetap dan akan mendapat dana pensiun. Weberian atau tipe ideal. Menurut Weber, tipe ideal birokrasi yang rasional itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, individu pejabat itu secara personal bebas, akan tetapi dia dibatasi oleh jabatan formalnya, manakala menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Berikutnya, jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan ke samping. Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Kemudian terdapat struktur pengembangan karir yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang objektif. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitas dan kompetensinya. Berikut adalah 3 elemen pokok birokrasi Weberian. Yang pertama, birokrasi dipandang sebagai instrumen teknis. Berikutnya, birokrasi dipandang sebagai kekuatan yang independen dalam masyarakat sebagai instrumen teknis tersebut. Sebagai konsekuensinya, birokrasi tidak memihak pada kepentingan politik dari kekuatan partikular tertentu. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.